A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Ghazali dan juga seluruh keluarga besar Masjid Al-Ghazali, para jamaah keluarga besar Masjid Al-Ghazali, bapak, ibu, ayah, bunda. Kalau di Pontianak ada istilah abang, kakak. Di sini kakak itu laki-laki, kalau di Pontianak kakak itu perempuan. Maka saya waktu pertama kali datang ke Jawa 99 dipanggil Kak itu tersinggung saya. Kak Lukman, kau tak tengok aku berjenggot gini. Rupanya kakak itu kakak kelas maksudnya. Karena ada adik-adik yang lulusan SD, saya lulus SMP. Mereka manggil saya Kak Lukman, tersinggung lah. Kita Melayu dipanggil kakak tuh kayak penghinaan rasanya. Rupanya saya tidak paham budayanya. Di Jawa kakak itu apa? Abang, laki-laki. Ada teman saya orang Jawa, kuliah di Malaysia. Terus karena kita bikin perkemahan bahasa Arab, ketemu sama santri, anak-anak sekolah SMP gitu di Malaysia, laki-laki semuanya. Terus teman saya ini pakai bahasa Jakarta, Indonesia, Jawa, terus ngomong pakai aksen Melayu. Dia manggil, misalnya namanya Muas gitu, nama santrinya nih. Muas tinggal di mana? Terus punya kakak enggak? Tersinggung itu si Muas. Apa orang ini baru-baru kenal nanya kakak aku. Di Malaysia kakak itu perempuan. Maksud si Ustadz ini nanya kakak tuh punya abang dah gitu. Di kadang-kadang kita suka miss. Apa bahasa Italia itu orang ceto gitu apa? Nah, sama kayak kita bilang masjid. Jadi saya hari ini tiba-tiba terpikir itu aja Ustaz. Tidak ada materi yang istimewa. Karena tadi dengan kitab-kitabnya aja udah lemes dah saya. Saya ini tidak punya ilmu seperti beliau ya Bang Kakak. Modalnya modal cerita aja. Ada definisi yang kadang-kadang harus kita samakan. Contoh ya. Mohon maaf yang Bapak. Kemarin saya lagi mengucapkan kalimat dan saya tahu itu di sini itu tidak pas gitu. Karena saya baru dari Jawa Timur. Namanya SE gitu. Saya tidak usah tulis, tidak usah sebutkan. Dengan lihat aja SE dulu. Lihat di tulisannya. Gitu aja. Paham kan? Ini apa? Saya tahu itu kasar. Kan saya belajar Kromo Inggil, belajar ya kan, bahasa Jawa Timuran belajar. Jadi saya lihat kenapa orang udah rajin kajian, udah rajin hadir di dalam banyak kebaikan-kebaikan. Sepertinya ada yang belum berubah dari kehidupannya. Saya ketemu kesimpulan sederhananya tuh, masalah pertamanya tuh ini. Kemarin kita bahas ayatnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. 1 lawan 4. Jenengan tuh datang ke masjid 1 kali, iblisnya tuh 4 orang. 4 iblis datang, depan belakang kan. Itu yang bentuknya jin. Yang bentuk manusia yang udah alim sekarang. Pak, enggak mau noleh. Pak Haji, ya, gitu. Ada di sini, enggak ada ya Ustaz ya. Tadi kan ada travel umroh. Soalnya di Samudra Atlantik tuh ada yang gitu Ustaz. Dipanggil Pak tuh enggak mau noleh. Pak Haji tuh baru mau noleh. Ada lagi Ustaz. Pak, enggak. Pak Haji, enggak. Haji Furoda, iya. Itu 500 juta dia baru noleh.
Tapi tidak ada di sini Ustaz. Itu adanya di Samudra Atlantik. Itu tidak ditulis hajinya di depan, itu bisa tersinggung dia. Marah betul. Saya cuma nanya aja ya, cuma nanya. Panjenengan tolong jawab ya. Abu Bakar As-Siddiq itu haji enggak ya? Hah? Loh, kok jawabnya nyengir-nyengir gitu? Jawab aja. Haji enggak mereka tuh? Utsman bin Affan? Oh, Utsman bin Affan tuh haji juga. Umar bin Khattab haji enggak? Ditulis enggak kira-kira hajinya dia? Nabi Muhammad kira-kira haji enggak? Ditulis haji Muhammad. Antum kalau pergi umroh, kalau di depan Masjidil Haram itu dipanggil haji semua tuh. Padahal haji, torik haji. Bilang enggak, saya umroh gitu, bisa kan? Siapa yang ngasih pertama kali? Di khutbatul wada'nya baginda Rasul itu nggak ada jaminan, kata Rasul, kalian lebih mulia daripada yang Arab ataupun yang non Arab. Di Quran jelas sekali statementnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Masalahnya hari ini yang paling bertakwa yang seperti apa itu kita tidak pernah tahu. Yang paling banyak berdosa seperti apa pun kita tidak tahu. Ada orang kita lihat penampilannya biasa aja. Saya pernah nulis di buku Musal Miskin, saya nengok masjid ini bagus, ingat cerita waktu awal-awal saya balik Ustaz dari Malaysia. Waktu itu ketahuan saya alumni pondok, jadi Allahumma paksain, dipaksa jadi khotib Jumat. Saya sudah nolak, tidak berani, takut salah, takut ilmunya. Akhirnya saya beranikan diri khutbah di masjid besar sekali. Tiba-tiba setelah selesai sholat, ada ibu-ibu masuk dari pintu tengah. Nah, ini kalau orang Jawa tahu, pakai kain jare, bawahannya jare, tasnya itu juga kain jare yang biasa dipakai untuk bawa jenazah itu ya. Jadi beliau masuk lewat pintu tengah situ. Mohon maaf ya, beberapa pengurus itu kayak ngasih kode, karena di tengah lagi ngitung duit kota amal. Terus saya lihat sendiri, begitu masuk kode dari beberapa orang pengurus tuh gini, paham kira-kira maksudnya apa? Jangan masuk, kami lagi ngitung. Beliau tetap aja masuk, dikasih kode lagi, tetap aja masuk. Maksudnya apa kasih kode yang kedua agak keras? Tidak menerima sumbangan atau jangan minta-minta di sini. Ibu ini tetap masuk, beberapa berdiri, lalu kayak nahan gitu. Ibunya bilang, saya kesini justru mau nyumbang untuk masjid ini. Dia ambil amplop tebal gitu. Saya masih ingat tuh, merah biru amplop yang itu. Tuh amplop jadul tuh kan, warna merah biru tebal gitu. Dia letakkan di tengah tumpuan uang yang sedang dihitung, lalu dia pamit langsung pulang. Saya tuh duduk tuh lemes sampai sekarang tuh saya ingat 2012 kejadian. Secara penampilan dia sepertinya mustahik, tapi ternyata secara mental dia muzaki. Kita mundur ya ke Malaysia. Waktu saya di Malaysia, saya waktu itu diundang sama salah satu pengusaha yang bisnis itu sudah sampai ke Selandia Baru, Australia dan lain-lain. Dan itu dia yang cerita, memang bisnisnya expand sampai ke sana. Di samping menara kembar Petronas itu ada rumah makan. Kalau di sini kayak rumah makan Padang itu, kalau di Malaysia namanya nasi kandar. Itu restoran besar. Akhirnya saya datanglah ke situ. Karena diundang sama orang kaya, Ustaz, wah saya bilang ini kesempatan makan. Iya dong, rumah makan, perut lapar. Motor saya itu moge, motor gendut. Jadi yang boleh parkir di halaman restoran hanya mobil-mobil aja. Motor saya tuh nggak boleh parkir, jadi parkirnya di trotoar. Ini kan bagus ya, boleh parkir di halaman. Motor saya tuh mungkin karena orang lihatnya gimana gitu, parkirnya tuh harus di luar halaman, di trotoar, Ustaz. Jadi kalau di sana tuh ada DBKL namanya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Itu kalau ada DBKL, itu pasti diangkut motornya sama saya aja sekalian. Saking bagusnya motor saya itu nggak boleh parkir di halaman restoran.
Minder betul rasanya. Ya Allah, aku ini udah lapar, nggak punya duit, motor parkir di luar. Akhirnya ketemu sama orang kaya, pengusaha itu, suami istri. Dia tanya saya, Lukman datang pakai apa? Saya bilang, pakai motor kak. Mana parkirnya? Parkir di luar, parking kat luar. Saya bilang, tak boleh. Oh, dia bilang. Habis itu, ya karena dia nanya, saya pasti harus nanya juga kan. Basa-basi lah kita. Nanya balik kan, kakak pakai apa? Pakai kereta, tuh parkir. Mobil Eropa yang logo Mercy-nya di depan. Keluaran terbaru 2010, 2011 gitu lah. Begitu saya lihat mobilnya, langsung ciut rasanya. Saya pakai motor jelek kan, motor gendut, parkirnya di luar. Dia mobilnya Mercy, Ustaz. Keluaran terbaru, mengkilat mobilnya, cantik sekali. Jadi kami duduk di sini, lurusan situ tuh mobilnya. Makin minder lah saya kan, dia cerita bisnisnya, dia cerita apanya. Nggak lama, dalam hati ngedumel nih, mulai nggak nyaman gitu. Kenapa kakak nih bisnisnya besar sampai Eropa dan segala macam, kok makannya roti canai? Roti canai itu waktu itu masih 70 sen harganya, belum sampai 1 ringgit. Nah, kita pernah diajarkan dulu di pondok, mungkin anak-anak Gontor masih ingat ya, atau masih lupa. Kalau ditraktir orang, adabnya itu kita nggak boleh pilih menu yang lebih mahal dari orang yang mentraktir. Nggak tahu ini masih diajarkan nggak sampai sekarang atau nggak? Nggak ada ya, udah nggak ada, nggak peduli ya. Bos minum teh manis, yang kena traktir tuh jus gitu lah kira-kira. Namanya matakaman.com, kapanlagi.com itu ya. Terus dia bilang lagi, istri Ana suka nih makanan ini katanya. Bisa dia bungkus lagi itu di Samudra Atlantik ya. Kami dulu Kiai Ustadz diajarin tuh kalau ditraktir orang harus tahu diri, ngelihat yang traktir beli apa, kita kalau bisa sama, itu pun sudah masuk kategori atau lebih rendah lah daripada itu. Karena yang traktir saya makannya roti canai, tak jadilah nak makan nasi. Saya tadi kepikir makan kambing, makan apa gitu kan, nasi kandar mungkin pernah dengar ya, kayak rumah makan Padang itu. Tak jadi saya, Allah, saya bilang. Ya udahlah kak, roti canai aja lah, ambil canai kosong juga. Sambil makan dia cerita lalu diceplos. Lukman lihat tak kereta akak depan tuh? Oh lihat, saya bilang. Yang baru tuh kan kak? Iya. Kereta tuh mobil ya. Karena bayangin kereta tuh. Kereta naik kuda. Lukman tengok kereta akak. Tengok, saya bilang. Dia bilang itu kereta sudah 6 bulan tak bayar. Maksudnya? Cicil. Ya kan, ada motor 1 juta kenangan, ada 1 juta sebulan ya kan. Ternyata mobilnya kredit Ustaz. Belum bayar, belum lunas. Saat itu saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Saya bilang, ya Allah, ampun aku salah ya Allah. Aku tadi prasangka buruk sama Engkau ya Allah. Ngapalah aku ini dibikin miskin untuk motor jelek, motorku kok elek. Kenapa motor saya jelek ya Allah? Beruntung sekali mereka nih pengusaha, mobilnya bagus. Ternyata yang mobilnya bagus 6 bulan nunggak. Apa maksud saya cerita ini? Ada istilah dulu kemarin kita di Jogja, wang sinawang. Pertama tuh mata yang salah lihat, habis itu mulut yang salah ngomong. Itu aja masalah kita tuh hari ini. Kalau hati sih enggak main lah saya. Itu nanti biar beliau yang bahas di Ihya Ulumuddin. Kan badan kita tuh 3 aja, ibadah kita tuh 3 kan, ibadah utama. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. At-taqwa hahuna kan. Kalau benar ini kata Rasulullah, benarlah semuanya. Kalau rusak ini semua, rusak semuanya. Kalau hati saya tidak ngajarin, tidak bisa nilai orang dari penampilan luar. Saya sudah sering nengok orang yang pura-pura gitu. Ya, saya cuma tukang sapu-sapu di sini. Rupanya benar, memang. Dia yang tukang sapu. Jadi direktur yang tidak benar disapu sama dia, ya kan? CEO tidak beres kerjanya disapu sama dia. Memang tukang sapu. Nah, dia bisnis owner-nya kan, pimpinan paling tinggi. Kalau ngomong tuh ya saya bisnisnya kecil-kecilan. Saya kira dia tawadhu, rupanya benar-benar bisnis kecilan. Atom bisnisnya itu, uranium, ya kan? Bisnis kecil-kecilan memang. Usikum wa nafsi bittaqwallah, abang kakak, hati-hati sama apa yang kita lihat, hati-hati sama apa yang kita ucapkan. Di ayat Al-A'raf kemarin, surat 7 ayat 17 itu, iblis itu bilang begini, aku pasti datangin mereka depan, belakang, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarohum syakirin. Kau tidak akan menemukan orang-orang beriman itu bersyukur. Jadi bukan rezekinya yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Boleh diulang? Bukan rezekinya yang sedikit,
syukurnya yang kurang banyak. Pernah tahu lalat? Tahu ya lalat ya? Coba diajak ke kebun bunga gitu, mau enggak dia? Nggak tertarik. Lalat itu ya carinya kotoran. Dibawa ke kebun bunga tuh enggak menarik bagi dia. Sama, orang kalau sudah matanya mata lalat, apapun kebaikan enggak akan pernah terlihat. Ketemu sama seseorang yang baru, bukannya ngambil pelajaran, justru malah curiga. Opo ini? Siapa ini? Hah? Dari mana dia? Ngapain? Belajar buka pikiran, buka hati. Itu tuh gak pernah tahu dari mana ilmu datang. Saya sering kena tampar sama kenyataan tuh. Penampilan sederhana dia, tahu-tahu punya rumah makan gratis. Tuh si Adit tuh pertama kali saya ketemu tuh kan, saya tanya gimana ceritanya ente bisa bikin rumah makan gratis. Pertama saya punya duit 10.000. Lalu saya minta sama Allah, gimana caranya 10.000 nih saya bisa membahagiakan 40 orang. Otak saya waktu itu gak nyambung juga, gimana nih 10.000 40 orang. Tahu Allah kasih ilham sama dia gimana Ustaz? Di awal-awal itu dia beli air, minta air, beli gula sedikit, beli teh sedikit, beli kantong plastik yang es mambo tuh yang panjang-panjang, es lilit. Dia bikin es teh manis, dibungkus jadi 40 bungkus. Modal 10.000 bisa menyenangkan hati 40 orang. Dia bilang, berarti Ustaz, uang itu bukan batasan untuk ini. Saya diam, lama saya temenung. Saya bilang, orang ini bukan alumni pondok. Saya bilang, apa yang bikin ente semangat betul ngasih makan orang? Saya pernah lapar Ustaz katanya. Saya pernah lapar, dan waktu saya kelaparan dan saya tidak tahu mau makan di mana, saya pergi ke masjid. Ada bapak-bapak yang ngasih saya makan di masjid. Semenjak itu saya ingat, saya tahu rasanya ditolong orang kalau lagi lapar, kata si Adit. Saya bilang, kok sama dengan saya? Saya pernah juga ditolong orang pakai burger. Saat itu dari pagi belum makan, uang 35 ringgit. Siang itu harusnya dapat uang, tapi saya tidak dapat uang. Akhirnya ada orang, bapak-bapak, ayah angkat saya ngasih saya burger. Harganya cuma 2 ringgit 50 sen. Saya dikasih makan, itulah saya makan sambil nangis, sambil minta maaf. Minta maaf sama istri, minta maaf sama anak. Ya cuma ngomong gitu aja, maafkan ayah ya nak, maafkan ayah ya bunda. Ayah terpaksa makan karena lapar sekali dari pagi belum makan. Duit tidak dapat. Ayah angkat saya tuh nengok, saya tuh mau masukkan ke dalam tas supaya nanti pulang ke rumah bisa dibelah gitu. Burger kan cuma 2 ringgit 50 sen, berapa? Tahu rasanya lapar ditolong orang tuh, saya tahu rasanya. Maka waktu 2021, 2022 kan waktu itu kita lagi kampanyekan 3M, masjid makan-makan. Pernah dengar? Pernah dengar gak ayah bunda? Program masjid makan-makan. Kita bagi-bagi makan di masjid-masjid. Alhamdulillah tuh Ustaz, awal kita launching saya kena serang Ustaz, sama bapak-bapak yang pintar-pintar ya. Saya bilangnya bapak-bapak yang pintar-pintar. Apa dibilangnya? Ustadz ini adalah ustadz yang membuat program pendangkalan akidah. Jadi masjid makan-makan itu pendangkalan akidah. Kenapa pendangkalan akidah? Karena membuat orang-orang datang ke masjid tidak karena Allah. Orang itu ke masjid harus karena Allah, tidak boleh karena makan. Gimana cara saya nyikapinya? Saya langsung bilang, panjenengan benar, saya salah, saya minta maaf. Tidak ada saya debat sama sekali. Alhamdulillah, tidak tahu saya di mana orangnya sekarang, tapi mudah-mudahan sehat. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang-orang tuh kadang-kadang jadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak paham. Dalam hati saya, mungkin bapak ini dari lahir tidak pernah lapar. Mungkin bapak ini wes kadung sugih. Nggak tahu rasanya buka puasa pindah-pindah masjid. Hari ini di masjid ini, besok buka puasa di masjid ini, nanti sahurnya di masjid mana lagi. Kenapa? Biar nggak ketahuan. Kita yang paling istiqomah buka puasa di situ. Antum kalau di Malaysia sekali makan berapa? Air putih aja cuma air putih Ustaz, 20 sen. Nggak ada gratis Ustaz, beli. Jadi saya dengan bunda dulu keliling-keliling masjid untuk bisa menghemat biaya hidup. Kenapa saya bikin masjid, bikin program, ngajak orang, ayo bapak ibu support, ya apa? Polo pendem, bukan bolo pendem kan? Lu kasar betul bolo pendem ya, itu teman yang dipendam ya kan? Polo pendem tuh bagi saya tuh apa ya? Falsafah yang mahal gitu Ustaz. Orang habis makan kasih teh, ada saya tengok tadi kan teh hangat, kopi hangat, sambutan hangat, senyum yang hangat. Saya sering tegur beberapa pengurus masjid, jangan sampai saya bilang waktu mau bangun kita minta-minta sumbangan, dipuji-puji jamaahnya, begitu dah jadi dikunci, ya kan? Tapi itu bukan di sini, di Samudra Atlantik.
Kalaupun ada pengurus sudah lama meninggal. Balik lagi ya ke ayat wala tajidu aktsarahum syakirin. Mulut kita ini sangat menentukan gitu apa yang akan kita. Kalau tidak ngerti, kalau tidak paham, tidak tahu, ada dua cara. Diam, itu cara paling aman. Atau tabayun, tanya. Jenengan ini apa sih yang dikerjakan? Apa programnya? Kalau tidak mau, nanya, tidak berani, husnuzon aja udah. Oke, ini baik, bismillah. Masalah nanti dia jahat di perjalanan, urusan dia sama Allah. Kita tidak berhak menjudge atau menilai seseorang dari sesuatu yang kita tidak ngerti. Maka kalau tidak bisa support dengan harta, tidak bisa support dengan tenaga, supportlah dengan doa. Saya dengan Tokya Ustaz, itu selisih 14 tahun. Tokya lebih tua daripada saya. Kami kolaborasi ngurus Masjid Kapal Munzalan itu, modalnya cuma satu, percaya. Tokya percayakan program-programnya sama saya percaya juga sama Tokya. Sohibul malnya tuh Tokya, karena beliau yang punya duit. Saya tidak punya duit, tapi punya ide. Saya bilang, Tokya boleh bikin begini? Boleh bikin ini? Boleh. Itulah kenapa namanya jadi Tokya. Datuk yang selalu bilang, ya. Kalau di Jawa nih Tok Nggih gitulah. Apa? Mbah Nggih. Apa? Mbah Nggih. Karena selalu bilang, Nggih. Tidak pernah Tokya itu bilang, oh jangan Tok Haji nanti. Enggak. Saya dipanggil Tok Haji karena dulu punya rumah, punya warung kopi. Alhamdulillah warung kopinya tutup husnul khotimah. Ya itu cara Allah. Saya bersyukur warung kopinya tutup. Kalau mungkin saya masih dibuka warung kopi itu 2012 sampai hari ini, saya mungkin saingan sama Aming, saingan sama Asyang, ya kan? Di Pontianak itu ada kopi legend kan, ada kopi Aming, ada Asyang, ada Weng Coffee dan lain-lain. Kalau saya masih buka warung kopi mungkin saingan sama mereka. Mungkin mereka tidak pakai baju, saya tidak pakai celana kali. Pakai sarung maksudnya. Warung kopi itu aja. Jadi kenapa warung kopinya tutup? Itu juga antik itu warung kopinya. Kita buka warung kopi, orang datang, saya berharap orang beli kopi kan. Ini tuh orang datang Ustaz, datang ke warung kopi kita tuh. Padahal nggak ada pelang, datang nitip nasi kotak. Bang, katanya di sini yang suka ngasih anak yatim ya bang ya? Hah? Ibu tahu dari mana? Ada kawan saya bilang katanya ini yang biasa ngurus anak yatim. Oh, iya bu. Besok datang bawa kelambu. Ustaz. Apa kelambu tuh ya? Kelambu tuh kalau kita tidur dikasih kayak kelambu kan? Ya kalau tapi ini kelambu yang ini kalau nyamuk kena itu kesetrum gitu. Nah ini banyak jumlahnya ratusan. Dia bilang ini tidak boleh dibuang sembarang bang karena ini ada mengandung racunnya. Jadi kalau nyamuk itu nempel gitu langsung mati. Tolong distribusikan ke pondok-pondok yang dekat-dekat dengan hutan bisa diinikan. Saya bilang ini warung kopi judulnya kok kayak kotak amal. Dan itu bukan sekali dua kali, berulang-ulang. Masya Allah, tabarakallah, warung kopi Tok Aji yang tutup husnul khotimah itu hari ini berubah menjadi Baitul Mal Munzalan Indonesia. Ada 36 cabang dan perwakilan gerakan Pakbras ada dari Aceh sampai Papua. Saya kan tidak ngerti apa maksud Allah. Kan kalau misalnya anak lebay gitu kan, ya Allah kenapa kau tutup warung kopi? Aku tuh gak bisa diginiin gitu. Lebay betul itu. Tenang bos. Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita. Kita tidak paham. Saya 2012 deal Ustaz. Apa tutup warung kopi saya? Saya tidak bermaksiat sama Allah, modalnya tidak pakai riba, syirkah, kerja sama. Ngapalah ditutup? Tapi ternyata Allah mau bikinkan yang lain. Hari ini alhamdulillah, dulu mau beli air putih dia susah, sekarang punya saudara, punya sahabat, punya santri, sebagian besar punya restoran makan. Saya makannya sedikit, yang dampingi yang biasanya. Aku ketawa, saya tidak ada kelanjutan kalimat apa-apa. Saya cuma bilang saya makannya dikit, yang dampingi yang punya warung. Harus husnul. Apa Yaman yang mau disampaikan? Terakhir nih ya, langsung terakhir aja lah gitu. Kalau kemarin itu kita bahas tentang SE, si cangkem L, maka hari ini saya mau bahas, belajarlah untuk sama-sama qaulan sadida. Pakai sin ya. Qaulan sadida. Urutannya itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa gimana kalau panggilan di bandara itu? Para penumpang yang terhormat, penumpang dengan pesawat tujuan Pekanbaru dipersilakan untuk naik ke pesawat melalui pintu nomor 3. Terima kasih. Terus bahasa Jawanya apa? Para penumpang apa gitu?
Saya taunya Mios Lawanga gitu kira-kira. Iya kan? Kalau kita orang Jogja dan memang mau terbang ke Pekanbaru, begitu dengar kata-kata Pekanbaru, telinga kita naik tak? Pesawat aku nih gitu. Kenapa kalau ada panggilan pesawat telinga kita naik? Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, kok kita tidak ada terasa gitu. Mau ke sampai mati jadi orang Islam saja? Kalau saran saya jangan. Walaupun memang ekspektasinya atau KPI-nya dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, standar paling rendah tuh. Tapi kan ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah. Tiap Jumat yang banyak tidur itu loh. Di sini tidur enggak, Ustaz? Jamaahnya kan bagus nih, Ustaz. Barakallahu li wa lakum. Cepat sekali sholat Jumat ini. Nah, kita disuruh tidur sebelum Jumat itu loh. Makanya enggak, khutbah Jumat itu udah entah berapa juta kali kok enggak berdampak. Karena yang dengerin tidur, dia ngecas fast charging. Kota amal Ustaz enggak bisa jadi andalan, Ustaz. Mereka enggak lewat itu kota amal itu. Banyak pengurus masjid pusing mikirkan kas masjid, kan kadang ngandelin kota amal, enggak bisa, enggak lewat kota amal tuh, mereka enggak ini kok, enggak ngisi itu. Mereka tuh bawa uang tuh kalau ke mall, itu bawa uang ke masjid enggak akan pernah bawa uang. Coba aja tanya. Bawa dia enggak ke masjid? Masa? Maka di kota amal Ustaz, biasa kita siapin QRIS. Gitu ya, siapin QRIS. Nah, banyak yang enggak bawa duit. Dah. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langsung beda speknya. Tegurannya pakai iman, tapi matinya minimal Islam, downgrade. Ya kan? Satu STY turun ke enggak nyambung, lama lebih. Alami, agak lama mikir ya. Enggak ngerti istilah downgrade. Memang soleh-soleh orang Jogja nih ya. Dari pelatih yang satu ke pelatih yang satunya itu. Tetap enggak nyambung juga. Masya Allah, bersih sekali hati orang Jogja nih ya. Nggak nyambung dia, nggak apa-apa lah. Nanti ya, habis asar nanti antum baru saya jelaskan. Jadi waktu Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, itu kan speknya udah tinggi tuh. Karena iman dengan Islam itu kan dua grade yang berbeda. Tapi mati minimal Islam. Bayangkan Ustaz, kalau ayat itu tidak diedit sama Allah, dibiarkan gitu aja. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum mu'minun. Sakit perut gitu. Mati dalam keadaan beriman. Speknya tinggi sekali. Iman itu kan rukunnya ada 6. Saya ketemu sama beberapa orang Ustaz, cerita tentang ampunan Allah, cerita tentang rizkun karim, cerita tentang surga dan segala macam. Orang cetol Ustaz. Saya bilang kok enggak nyambung. Dulu saya kesal. Ngapa orang ini dikasih cerita surga juga? Enggak nyambung Ustaz. Jangankan cerita surga, cerita ampunan, cerita rizkun karim, cerita ketenangan, kebahagiaan. Allah aja tidak percaya Ustaz. Ada orang-orang yang dengan Tuhan aja dia enggak percaya. Singapura itu kan ada yang ditakuti kan? Di mana ditakutinnya? Sama Cina, sama Australia, Malaysia, persemakmuran itu ada yang ditakutin kan? Negara ini. Ada satu negara tuh Tuhan aja tidak ditakutin. Di mana kok apa gitulah, mancing. Aduh suka ya saya tepi-tepi jurang gini. Tuhan itu tidak takut. Urusan nanti. Di atas panggung dia ngomong tentang integritas, begitu masuk ruangan dia minta amplop terang-terangan. Ya mohon maaf Pak, ini tidak bisa saya uruskan izinnya katanya. Kalau tidak ada licin. Tadi ngomong integritas, barusan saya sambutan. Masuk kita ke ruangannya minta terang-terangan. Tak ada urat malunya. Antum ngangguk-ngangguk ini paham atau pura-pura tidak paham? Hah? Tidak takut mereka sama Allah. Jadi tidak usah cerita. Bayangkan kita datang ceramah. Itu kenapa saya tidak mau lagi ceramah-ceramah Ramadan itu. 5 menit dikasih waktu menjelang buka. Dia udah sibuk sama handphone, kolak, ya kan? Ikan bakar dan segala macam. Kita suruh ngomong 5 menit. Anak yatim datang dari jam 2. Naik pick up panas-panas. Menjelang ini sambutannya aja 17 Ustaz. Sambutan ini. Buka puasa tinggal 5 menit terakhir. Terus dia pesan, Ustaz, nanti ceramahnya yang lucu-lucu ya. Ngapa kau undang aku? Undang Cak Lontong kok kalau mau lucu-lucu. Ini bahlul kok. Dipelihara. Semenjak itu saya tidak mau lagi ngisi-ngisi ceramah-ceramah buka puasa. Taubat saya. Cari yang lain dia, saya bilang. Saya jauh-jauh datang ke sini mau berbagi. Jadi
budaya. Antum lihat nanti, siap-siap nanti bulan Ramadan bentar lagi, full book itu anak yatim penghafal Quran, full booking. Semuanya mendadak Islamiyah, apa? Di atasnya syar'i lagi tuh. Namanya apa? Islamiyah. Semua jadi orang baik. Yarhamukallah. Meninggal selesai Ramadan, Ustaz. Selesai Ramadan, anak yatimnya masuk tanah semuanya, apa? Karena tidak pernah lagi ada yang ngundang anak yatim setelah bulan Ramadan. Jadi anak yatim itu hanya hidup setahun sekali. Ya cuma Ramadan aja. Oh itu baik semua, buka puasa, takjil, makan siang bareng sama anak yatim. Karena udah dapat kuota kan. Marah betul saya waktu itu. Saya bilang, ngapa orang kayak gini ya? Bikinlah tuh gerakan infak beras. Makanya tiap bulan, sebulan sehari, 25.000 sebulan. Saya bilang anak yatim itu bulan Syawal masih hidup. Saya keliling-keliling ke pondok-pondok nengok berasnya patah-patah. Nangis saya bilang aku bisa makan enak, anak yatim kok enggak bisa makan. Bumbu mie instan, bukan mie instan, bumbu mie instan Ustaz. Direbus dimasak pakai air hangat gitu, itu yang dijadikan kuah untuk ini. Sayurnya ngambil daun-daun di hutan. Saya bilang ini udah 2012 katanya udah merdeka, masih ada pondok-pondok yang makannya pakai bumbu mie instan. Kecap satu saset 1.500 untuk 10 santri, berjejer santrinya. Bagi ini enak, makan ikan asin yang perutnya ada ulat-ulatnya dijemur di atas seng metal gitu, biar ulatnya mati. Saya bilang kemana aku selama ini? Ayat yang saya sampai sekarang masih jadikan muhasabah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan-jangan label aku sebagai alumni pondok ini pendusta ya. Masih relate kan ayat itu sampai hari ini? Masih enggak? Atau sudah tidak dipakai lagi ayat itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya pernah ngisi di suatu daerah gitu, cerita sama kawan-kawan, sampai tidak boleh dilarang, katanya itu ayat Muhammadiyah katanya. Sejak kapan surat ini? Memang ada suratnya ormas yang lain gitu. Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengkampanyekan itu. Lalu dia bilang jangan ikut program itu apa? Ayatnya Muhammadiyah. Itu di luar ongkir itu ya, di luar apa? Jadi pelan-pelan saya lihat apa ya kira-kira bisa kita lakukan. Nah, semua dimulai dengan qaulan sadida. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw. Jadi maksud saya datang ke tempat ini mau ngajak abang kakak, ya bunda, kalau memang tidak bisa bantu, jangan pernah kita nyakitin hati orang dengan merendahkan, melecehkan. Apa susahnya tinggal bilang semoga Allah mudahkan, lancar, sukses, berkah. Bantu pakai doa. Kita ini lahir dibantu orang, mati pun dimandikan sama orang. Mohon maaf yang saya jenengan biasa mandi sendiri. Nanti kalau mati dimandikan, masa nggak mandi sendiri? Bapak-bapak, ibu tenang aja, saya udah biasa mandi kok. Bu, ibu, ada nggak ibu-ibu nih? Ibu mandi sendiri atau dimandikan nanti, Bu? Oh, mandi sendiri? Wah, kreatif juga ibu-ibu di sini. Boleh bagi tutorialnya, Bu, untuk kami-kami yang di Pontianak? Kita akan dimandikan orang untuk makan. Datang ke masjid pun diantar sama orang. Kaya lah, banyak lah duit, punya lah mobil. Tak mungkin diantar pakai Alphard, pakai Mercy, tak mungkin. Kalau diantar pakai ambulan, pakai keranda, itu kendaraan kita nanti. Lahir dibantu orang, mati pun dibantu orang, ditanam sama orang. Terus minta dipersaksikan lagi kan? Biasanya tuh ada tuh di beberapa daerah ya, ishadu gitu. Pernah dengar? Ala anna hadhil janazah min ahlil khair, yang belakang teriak khair, dia tidak tahu tuh apa, pokoknya teriak aja. Itu cara ulama-ulama terdahulu, kata guru saya, untuk mengajarkan kita belajar bersaksi bahwasanya ikan jenazah ini min ahlil khair. Saya tanyakan lebih detail, gimana kalau ini memang orang khair, oke. Tapi kalau dia bukan orang baik, pakai doa ini. Beliau menjelaskan saya tuh doanya Nabi Muhammad yang bilang Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Minimal jenazah ini, kata beliau, kalau dia hidup dia nambah kebaikan, kalau dia meninggal dia sudah berhenti bikin maksiat. Maka orang ini orang baik. Gitu aja. Ilmu husnuzonnya tuh lama. Saya pikir ya Allah, saya bilang masih banyak ilmu yang saya belum paham. Dan kita diperintahkan untuk bersaksi yang baik-baik kan tentang seseorang yang sudah wafat, betul nggak? Atau anda mau ngumbar-ngumbar aibnya? Jangan. Apa buah dari qaulan sadida? Allah bilang yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai anak-anak muda,
adik-adik saya yang baru menikah anak satu, baru merintis hidup, lagi belajar hidup sama orang. Pesan saya sebagai abang, antum saya pernah muda dan antum belum pernah tua. Ini untuk adik-adik saya dulu ya. Ada adik-adik kelas saya di sini, abang-abang saya. Anak-anak muda yang lagi mencari jati dirinya ya. Berharap semua akan indah pada waktunya ya. Berharap bisa bangun bisnis, bangun keluarga, tapi bangun subuh masih kesiangan. Perbaiki ucapan, pikiran, kata-kata. Allah perbaiki kehidupan. Rumus. Saya ayat ini yang saya paksa ke diri saya. Mau doanya? Saya kasih? Mau enggak dikasih doa? Yuk, ikut saya. Allahumma paksain. Nah. Gimana doanya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini tentu untuk orang yang masih takut sama Allah ya. Ini ayat untuk orang yang percaya sama Allah, percaya sama Quran. Saya yakin di sini percaya sama Allah, percaya sama Quran semua kan? Allahumma paksain apa kakak? Bicaralah yang baik-baik. Atau ya. Kemana prakteknya? Istri. Kemana prakteknya? Anak. Kemana prakteknya? Suami. Bu, dengar bu? Hilang ibu. 5M. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Itu ibu-ibu di Samudra Atlantik. Kalau sini enggak, insya Allah ya. Kan sudah belajar Ihya Ulumuddin ya. Bagus mulut ibu-ibu di sini insya Allah ya. Iya katanya. Nasabahmu adalah keluargamu. MKM, masjid, keluarga, masyarakat. Tidak usah bicara masyarakat dulu kalau kau sama keluarga masih jahat. Khairukum li ahli, kata Rasulullah. Jadi nasabahnya panjenengan itu adalah istri, anak. Tidak usah cerita jadi tokoh hebat, wah influencer besar kalau di sekeliling. Hati-hati sama pasangan, hati-hati sama orang sekitar. Dan kata Rasulullah, aku yang paling baik dengan keluarga di antara kalian. Maka kita bikin disertasinya tuh MKM, masjid untuk bertaubat dan perbaiki diri. Lalu nasabah atau klien pertama yang harus merasakan dampak dari hijrahnya kita atau taubatnya kita atau belajar kitabnya kita itu adalah keluarga, anak, istri. Bapak-bapak jangan, mohon maaf ya nyun sewu Pak, jangan jadi kanebo kering Pak. Tahu kanebo kering Pak? Kaku banget jadi orang tua. Yang lentur gitu loh jadi orang tua, terus ketemu sama anak peluk, pegangan tangan, sentuhan fisik. Kirim kalau punya anak perempuan, kasih love yang banyak, kirim ke dia. Love you anakku, I love you anakku, sayang anakku. Kasih lope-lope yang banyak. Karena bapak tak pernah bilang cinta, tak pernah bilang sayang sama anak. Dia cari kasih sayang sama laki-laki lain. Saya serius nih, jangan dikira bercanda. Tahu tak panjenengan, mohon maaf, yang jebol-jebol duluan itu tak dapat kasih sayang di luar, tak dapat kasih sayang di dalam rumah. Laki-laki gak pernah cerita, laki-laki itu kaku. Kau bukan kanebo kering, kau tuh manusia. Ruhamau bainahum, kasih sayang. Wah, jadi ayat tuh yang menyenangkan, yang membahagiakan, bergurau, bercanda. Peluk anak, sentuhan fisik itu penting. Ungkapkan kata sayang, anak ayah nih, anak soleha, anak soleh, peluk. Nanti jenengan udah masuk kuburan baru nyesal pengen balik lagi ke dunia, tidak bisa bos. Video call tidak bisa, zoom tidak bisa. Mumpung masih hidup, jangan kaku-kaku ya. Jangan, kita bukan kanebo keren. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Jadi hari ini kita belajar untuk bicara yang baik-baik atau belajar ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, ikut senang dengan kesenangan orang lain. Kalau panjenengan merasa benar, kenapa hidupmu belum baik? Kalau panjenengan hari ini sudah merasa saya benar kok, saya nggak salah kok, kenapa hidup masih stagnan? Kenapa gitu-gitu aja? Pasti ada yang salah. Maka ayo ikut saya, daripada marah-marah, mending muhasabah. Saya kalau nengok diri saya minimal 4 yang saya muhasabah tiap hari. 1, Luqmanul Hakim sebagai anak dari Bu Rusmina, anak dari Ibu Ermi, itu ibu mertua. Saya akan tanya diri saya, apa yang sudah saya lakukan untuk orang tua saya? Gini ya, kita bikin kuadran muhasabah namanya. Apa? QM. Apa namanya? Kuadran muhasabah, LQ. Nanti antum tinggal kasih nama antum sendiri ya. 1, saya adalah anak dari Bu Rusmina, anak dari Bu Ermi. Jadi kalau mama kandung itu namanya Wawa, Bu Rusmina itu mama saya manggilnya.
Kalau ibu itu berarti yang di Lampung, ya kan? Saya sebagai anak. Apa yang sudah, ayah saya dua-duanya sudah meninggal. Ayah yang Lampung sudah meninggal, ayah Pontianak sudah meninggal. Hampir tiap hari berpikir, apa kira-kira yang bisa aku kirim ke ayah? Al-Fatihah, sedekah, amal soleh, apa aja? Aku sebagai anak. Ini namanya kuadran muhasabah. Apa namanya? Saya yakin kalau panjenengan punya kuadran muhasabah ini, tidak akan sempat ngomongkan orang. Demi Allah nggak sempat. Kita akan sibuk sama diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Amat sangat beruntung sekali orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri sampai dia tidak sempat mikirkan aib orang lain. Fokus. Luqmanul Hakim sebagai anak. Lalu yang saya muhasabahin tiap hari juga Luqmanul Hakim sebagai ayah. Ladang amal saya kan bukan cuma jadi anak, tapi juga jadi ayah. Buat siapa? Ayah 4F. Nah lagi safar-safar gini saya kirim Al-Fatihah untuk anak saya yang di Mesir. Saya kirim Al-Fatihah untuk anak saya yang lagi di Pontianak. Saya ingat-ingat doakan Faya. Maka tiap hari saya di SMK tuh tolong doakan abang kakak anak-anak saya. Karena saya sebagai ayah. Saya harus pastikan duit yang saya bawa halal. Saya harus punya uswah, keteladanan. Jangan sampai saya nyuruh-nyuruh anak saya tapi saya tidak ngerjakan jarkoni, iso ngajar, orang iso lakoni. Teriak-teriak, TPA, ngajar. Mamanya pakai daster, terbuka, tidak pernah baca Quran. Ayahnya nyuruh-nyuruh baca Quran, ayahnya tidak pernah baca Quran. Sebentar, ngapa pada diam semua nih? Hah? Sibuk ya kita nunjuk orang terus ya. Koele. Kau tuh loh jempolmu satu ke sana, tiga ini kan balik ke sini. Beda kalau kami Melayu gini, monggo gitu. Nah, semua ke sana. Kalau Jawa kan gini, monggo satu jempol, yang sini 4 balik. Apalagi saya sebagai suami dari seorang istri bernama Nurul Fitri. Ini perempuan yang saya pilih untuk jadi pendamping hidup saya. Dan saya harus tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Apa yang sudah saya lakukan terhadap dia? Apa nganggu-nganggu apa? Ada dosa Pak? Oh banyak. Bagus. 3. Ini yang keempat. Inilah yang bikin saya tuh sering lemes. Kadang-kadang saya pengen minta sama Allah, tapi begitu ingat yang keempat ini, saya minta ampun aja sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini jenengan tinggal ganti aja sini. Ganti nama, tulis nama panjenengan sendiri. Namanya QM, kuadran muhasabah. Sibuk kita sama ini teman-teman, enggak sempat kita mikirkan orang lain. Setiap kitab yang kita baca, setiap buku yang kita baca, setiap ayat Quran yang kita baca, itu akan kita tembakkan ke diri kita sendiri. Astagfirullah, salah. Aku belum jadi ayah yang baik. Aku belum jadi anak yang baik. Aku belum jadi suami yang baik. Banyak masih hak-hak istri saya yang belum saya tunaikan. Banyak masih hak-hak anak-anak saya yang belum saya tunaikan sebagai ayah. Kita ngasih rumah, tapi rumahnya KPR riba. Kau bukan masukkan anak kau ke rumah, masukkan ke neraka namanya. Riba itu kejam dan haram. Gak ada yang kalau waktu itu saya. Ngasih makan anak pakai sumber yang syubhat. Kau bukan ngasih makan anak dengan makanan yang menyehatkan. Justru malah ngasih neraka untuk anak-anak. Makanya anaknya tidak bisa dengar. Belajar susah, nuntut ilmu tidak paham. Saya waktu dengar ada berita anak saya katanya belum sempat itu, saya diam langsung temen muhasabah saya. Apa ada sumber-sumber yang haramnya atau sumber-sumber yang syubhatnya yang aku kirim ya? Tanya sama istri, berapa dah kebutuhan tiap bulan dah? Ada enggak sumber-sumber yang tidak benar yang kita bikin ini kan? Introspeksi. Pasti kita jadi orang tua akan hati-hati ngasih makanan. M. Hainun Najib itu pernah nunjuk anak presiden, terkenal lah di Indonesia presidennya. Karena bapaknya almarhum pesan, nah kamu kalau lagi galau datangi M. Hainun Najib, karena dia orang yang sering kritik saya tapi tidak pernah minta jabatan sama saya, minta nasihat. Datanglah salah satu anak presiden Indonesia ini kisah nyata saya dengar langsung dari beliau. Beliau cerita, dia bilang datang si anak presiden ini ke M. Hainun Najib, Cak Nun, ditunjuk mukanya sama Cak Nun, disebut nama, bro gitu lah. Coba kamu pulang ke rumah, cek berapa persen hartamu yang halal, berapa persen hartamu yang syubhat, berapa persen hartamu yang haram. Balik, cuma gitu ya nasihatnya. Itu kata istrinya, 1 minggu si anak presiden ini tidak keluar rumah. Kena tembak begitu. Kita sebagai ayah hari ini, para ayah, pastikan bawa balik duit yang halal. Jangan nyalakan Gen Z, jangan nyalakan generasi. Jangan ngalahin, kita juga harus muhasabah, cek. Emang cuma ada anak durhaka? Orang tua durhaka tuh gak ada kan?
Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. QM, apa namanya? Baru kan? Betul. Baru turun. Ya, ya. Biasanya ayatnya baru turun. Apa yang pertama, kita sebagai siapa? Sebagai anak. Yang kedua, sebagai ayah. Ayah bunda, kira-kira kalau kita, setiap orang dari kita fokus sama 4 hal ini, terus bagaimana kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi disuruh beribadah sama Allah. Yang kerja itu ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan QM ini, kuadrat muhasabah ini, bisa bikin kita bersemangat untuk terus memperbaiki diri. Dan jangan lupa tadi saya bilang, nasabah pertama, the first client, nasabah prioritas yang harus merasakan dampak dari ngaji kitabnya panjenengan itu, yang merasakan dampak dari ilmu yang panjenengan dengar itu, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Yang pertama kali harus merasakan manfaatnya adalah orang terdekat. Dan tugas kita bukan merubah. Tugas kita hanya A, B, C, D. Coba diulang. A, B, C, D. A, ajak. B, bicarakan. C, contohkan. D, doakan. Dah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Kasih peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Bukan tugasmu merubah. Ustaz, saya ini orang terkenal di sini, tokoh masyarakat, disegani, tapi kenapa saya nggak bisa merubah istri saya? Pak, Nabi aja nggak bisa merubah istrinya, Pak. Panjenengan kan bukan Nabi. Apa tugasnya? A, B, C, D. Apa A, B, C, D? Ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Ya Allah, semoga istriku jadi istri yang semakin soleha. Semoga anak-anakku jadi anak yang soleh-soleha. Aku bawa duit halal ya Allah. Tidak ada duit haram dan syubhat yang aku bawa pulang ya Allah. Perbaiki keluargaku ya Allah. Itulah Allah bilang janji tadi itu, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Berawal dari mulut yang baik. Kita tidak bisa memperbaiki keluarga kita, demi Allah tidak bisa, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa ngasih hidayah orang terdekat. Dan kadang-kadang ya, ikut saya, kadang-kadang biasanya ujian terberat datang dari orang dekat. Tepuk sebelahnya, benar kayaknya. Leres no pembuatan Ustaz? Coba jawab aja jujur ya. Ujian masjid ini dari mana? Tetangga yang di Gunung Kidul sana? Atau yang dari Sragen sana ujiannya? Tidak mungkin. Biasanya ujian terberat datang dari orang. Tapi saya tidak tahu kalau di sini, kayaknya tidak di sini. Bye-bye semuanya insyaallah ya. Hah? Janganlah jujur gitu. Terlalu jujur Ustaz. Dah, gitu ya kira-kira ya. Mohon doanya. Terima kasih banyak. Kalau yang baru kenal sama saya minta maaf. Saya tidak pandai basa-basi. Saya tidak suka ngomong tuh yang pura-pura gitu, tidak suka. Kalau ngomong, maka saya tanya, ini benar Mas, kita numpang di masjid orang, saya bilang, tidak apa-apa, aman. Ya udah, udah dikasih tahu aman ya. Saya tidak bisa Zat, ngomong yang monggo, nanti saya tidur semua. Biar yang halus-halus kasih ke Mas Jati, ke Ustaz Gozali, yang bagian teriak-teriak, bagian wah gitu, biar halus selesai. Ya. Begitu kira-kira ayah bunda, tolong doakan saya juga ya. Saya juga nih lagi ada PR gitu. PR saya nih tiap hari merenungi 4 ini. Udah baik belum aku jadi suami, udah betul belum aku jadi anak. Benarkah aku jadi hamba Allah? Mudah-mudahan ini muhasabah ini bikin kita tambah semangat untuk beramal soleh ya. Buat kita bersemangat untuk memperbaiki diri, bersemangat untuk beristighfar minta ampun sama Allah, bersemangat untuk GSM, golek sangu mati. Sip. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, alam barzahnya wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, bisa satu surga sama Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, kami sekeluarga besar. Semoga juga dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah.
Begitu juga doa saya untuk panjenengan semuanya. Semoga semua niat baik, hajat baik dikabulkan Allah dengan cara-cara terbaik. Dibukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Coba bilang, sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Karena banyak orang sehat tapi bermaksiat, banyak orang sehat tidak ada manfaatnya, cuma ngabis-ngabisin jatah beras saja, cuma numpang hidup ngisi hidup di bumi ini. Ya, jadi kita minta sama Allah supaya hidup sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Terima kasih banyak. Matur nuwun sang kula wangsul rumiyin. Matur nuwun ingkang kathah. Gitu ya Mas. Udah cocok ya. Seminggu saya ngapalin. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.